Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut hari terakhir bimbel UPAT yang diadakan oleh Notaris Indonesia. Kepada Ibu Novia, disilakan untuk pemaparannya terkait penghitungan BPATB, PPH, serta tips dan trik UPAT. Baik, terima kasih Mas Zaki selaku moderator. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menghitung PPH, BPHTB, tips dan trik, juga soal-soal UPAT. Nah, cara menghitung PPH dan BPHTB yang sering keluar dalam UPAT itu mengenai jual beli saja, ya. Dan rumus BPHTB ini dihafalkan karena nanti di dalam soal UPAT kita disuruh menghitung secara manual. Jadi tanpa kalkulator. Jadi usahakan hafal di luar kepala caranya seperti apa, bagaimana cara menghitungnya. Jangan sampai keliru antara BPHTB dan PPH. Rumus BPHTB yaitu 5% dikali NPOP dikurangi NPO-PTKP. Ya, NPOP ini adalah nilai pasar. NPO-PTKP ini tergantung di daerah mana. Bu, berarti kita harus tahu dong NPO-PTKP di kota tertentu, benar sekali. Namun biasanya secara umum saja NPO-PTKP-nya. Misal secara umum itu maksudnya di kota-kota besar saja. Jadi misal kayak Semarang itu pengurangannya ada 80 juta, kemudian di kota Salatiga dan lain sebagainya. Kemudian rumus PPH yaitu 2,5% dikali NPOP dan tanpa pengurangan. Ya, contoh soalnya adalah A menjual rumah kepada B dengan biaya transaksi atau biaya jual beli sebesar 500 juta. Di NJOP PBB 300 juta. NPOP TKP di Kota Salatiga ialah 80 juta. Nah, kalau NPOP PTKP di Kota Salatiga ditulis jelas dalam soal, ini enak, memudahkan. Namun soal yang waktu itu saya dapat, itu tidak ditulis jelas berapa NPOP TKP-nya, tapi alhamdulillahnya dapat di Kota Semarang. Jadi sama, 80 juta. Berapa BPHTB dan PPH-nya? Kita masukin rumus BPHTB-nya 5%, dikali NPOP harga pasar. Jadi NPOP ini yang dipakai harga nilai transaksi 500 juta atau NJOP PBB 300 juta. Di antara nilai ini gunakanlah nilai yang tertinggi. Kalau misal di PBB-nya lebih tinggi, misal di PBB-nya 700 juta, maka gunakanlah nilai yang tertinggi. Nah, ini tadi 5% dikali NPOP, 500 juta dikurangi 80 juta. Itu dihitung secara manual, jadi berlatih menghitung secara manual tanpa kalkulator. Yaitu 21 juta. Kemudian PPH-nya 2,5% dikali NPOP-nya 500 juta, yaitu 12,5 juta. Nih, dihafalkan NPOP TKP kota-kota besar dalam beberapa batch ini dirangkum, yaitu Semarang 80 juta, Salatiga 80 juta, DIY 80 juta, ya, ini kebanyakan 80 juta, Jambi 60 juta, Banten 80 juta, Medan 60 juta, Tangerang 60 juta, Jakarta 250 juta, Batam 120 juta, Bali 80 juta. Mungkin rekan-rekan bisa menambahkan untuk wawasan rekan-rekan di sini, NPOP, PTKP di kota-kota kalian itu berapa sih? Gitu. Nah, ini ada rumus waris. Rumus waris kurang lebih sama seperti AJB ya. 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Tapi kalau waris itu pakainya NJOP ya. Dan NPO PTKP
kalau AJB kebanyakan adalah pengurangannya 80 juta, kalau waris pengurangannya adalah 300 juta. Namun di kota-kota besar ada yang 500 juta, ya, ada yang 400 juta, ada DIY 800 juta. Nih, contohnya yaitu Bapak A mempunyai tanah di kota DIY dengan harga tanah sesuai NJOP 700 juta. Bapak A meninggal dunia dan mewarisi dua anaknya. Berapa pajak warisnya? Karena di DIY NJOP-nya adalah 800 juta, maka nihil biayanya. Kemudian Bapak A mempunyai tanah di kota DIY dengan harga NJOP-nya 1,7. Berarti 5% dikali 1,7 kurangi 800 juta, 45 juta. Ya, mungkin rekan-rekan ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan terkait NPOP TKP-nya di kota-kota besar. Silakan, moderator. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat terkait penghitungan. Kita udah pada paham ya, Bu. Saya yang nanya Ibu Novia. Moderator nanya nggak apa-apa Ibu Novia. Ibu Novia. Kalau terkait hibah bagaimana Bu hitungannya? Atau pembagian hak bersama? Oke, jadi kalau hibah itu perhitungannya sama dengan jual beli, rumusnya sama, PPHTP. Bedanya PPH itu, jadi bedanya di PPH-nya. PPH-nya itu harus mengajukan permohonan bahwa transaksi yang dilakukan adalah hibah sehingga permohonan untuk tidak membayar PPH. Nanti saya akan beri contoh surat permohonannya, nanti saya kirimkan di grup ya rekan-rekan untuk bisa dibaca, tapi ini hanya untuk praktikalnya saja, penerapannya saja. Tapi kalau untuk soal lebih ke ini jual beli ya, rumus jual beli yaitu PPH dan PPHTP. Jika untuk pembagian hak bersama bagaimana Ibu Novia? Untuk PHB? Kalau APHB, jadi misal ini tadi jawabannya ada 21 juta, maka nanti akan dibagi sejumlah bagian yang dapat. Misal yang dapat adalah 3 orang, jadi 21 dibagi 3 orang, yaitu 7 jutaan per orang. Gitu. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, Ibu Novia. Oh, kita pembahasan soal Ibu Novia ya. Untuk pembahasan soal, saya bacakan, rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat. Yang pertama, dasar hukum utama yang menjadi landasan berlakunya hukum tanah nasional di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kak Daril pada jawab A, Ibu Novia. Kak Junita pada jawab A. Kak Edi pada jawab A. Betul, Ibu Novia? Oke, benar. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 ini enggak ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 ini tentang hak tanggungan.
kemudian Undang-Undang Nomor 2497 ini tentang pendaftaran tanah, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tentang Cipta Kerja. Jadi ini jangan sampai keliru. Mungkin hari ini pertanyaannya mengenai hukum tanah nasional ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Namun bisa jadi pertanyaannya nanti Undang-Undang tentang HT, ya ini 496, kemudian 2497 tentang pendaftaran tanah, dan 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Oke, kita lanjut nomor 2. Hak atas tanah yang memberikan wewenang terluas turun-temurun dapat dialihkan dan dapat dijadikan jaminan utang adalah A. Hak guna usaha, B. Hak guna bangunan, C. Hak milik, D. Hak pakai, E. Hak pengelolaan. Pada jawab C, Bu Novia, hak milik. Betul? Betul, jawabannya hak milik. Kalau hak guna usaha itu biasanya dipakai untuk perkantoran, kemudian hak guna bangunan dipakai untuk apartemen, hak pakai juga bisa untuk apartemen juga, biasanya di atas tanah negara. Kemudian hak pengelolaan ini terkait tambang, gitu. Kita lanjut nomor 3. Menurut UU PA, hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa mengandung 3 fungsi utama, salah satunya A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. B. Menetapkan harga jual beli tanah di pasar bebas. C. Memberikan hak milik kepada setiap warga negara tanpa syarat. D. Melakukan reklamasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. E. Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar tata ruang. Pada jawab A, Ibu Novia, betul? Ya, betul, jawabannya adalah A, hak mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Nah, kalau yang B, menetapkan harga jual beli tanah di pasar bebas ini kaitannya sama penaksir harga atau apa namanya? Yang menaksir harga itu apa namanya? Kemudian memberikan hak milik pada setiap warga negara tanpa syarat itu enggak ya. Kemudian melakukan reklamasi tanah, itu reklamasi hanya boleh di wilayah tertentu. Kemudian menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar tata ruang, itu urusannya tata ruang. Tadi yang ini menetapkan harga namanya appraisal. Nah, ya betul. Baru kepikiran. Makasih, Mas. Oke, lanjut. Oke, lanjut nomor 4. Batas waktu maksimum pemberian hak guna usaha yang biasa diberikan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan skala besar adalah selama A. 20 tahun, B. 25 tahun, C. 30 tahun, D. 35 tahun, E. 50 tahun. Mas Edi jawab C. Ada yang jawab D, Ibu Novia? Untuk hak guna usaha, pemberian pertama itu 30 tahun. Jadi ada HGU, HGB, hak pakai ya. Pemberian pertama HGU itu 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan pembaharuannya 30 tahun. Jadi kalau pemberian pertama kali itu berarti 30 tahun. Yang C. Kemudian kalau HGB nanti beda lagi. Oke, kita lanjut nomor 5. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, hak tanah yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan beberapa badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah serta memiliki sifat turun-temurun adalah A. Hak guna bangunan, B. Hak pakai, C. Hak pengelolaan, D. Hak milik, E. Hak guna usaha. Pada jawab D, Ibu Novia, betul? Ya, betul. Jawabannya D, hak milik. Oke, kita lanjut nomor 6. Jangka waktu terlama pemberian hak guna bangunan di atas tanah negara adalah A. 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, B. 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, C. 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun,
D. 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. E. 50 tahun dan dapat diperpanjang 50 tahun. Pada jawab C, Ibu Novia, betul? Ya, betul. Ini soalnya sering keluar ya mengenai pemberian HGU, HGB, hak pakai. Ya, diingat-ingat 30 tahun untuk pemberian pertama, diperpanjang 20 tahun, dan pembaharuannya 30 tahun untuk HGB ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Tujuan utama dilaksanakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah: A. Memberikan jaminan kemudahan bagi investor asing. B. Memastikan kepemilikan tanah oleh pemerintah pusat. C. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. D. Menetapkan harga minimum tanah di pasar bebas. E. Menarik pajak bumi dan bangunan sebanyak mungkin. Pada jawab C, Bu Novia. Ya, Betul? betul. Jawabannya adalah C, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kalau yang memberikan jaminan kemudian bagi investor asing itu dari Undang-Undang Cipta Kerjanya ya. Jadi memberikan kemudahan bagi investor asing supaya bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan kemudahan bagi investor asing menanamkan sahamnya, menanamkan investnya di Indonesia. Kalau memastikan kepemilikan tanah oleh pemerintah pusat itu bagiannya BPN ya, di bidang HHP juga, hak pendaftaran tanah, namun yang bagian pemerintah, tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian menetapkan harga minimum tanah di pasar bebas itu melalui NCOP PBB, dan menarik pajak bumi dan bangunan sebanyak mungkin itu tugas dari Bapenda atau namanya lain BKUD, BPKPD ya. Namun meskipun namanya beda-beda di tiap kota, namun ya kantor pajak namanya. Kita lanjut nomor 8. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada adalah: A. Sistem publikasi negatif. B. Sistem publikasi positif. C. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. D. Sistem torrents murni. E. Sistem feodal modern. Itu ada dari Kak Deril pasal 22 PP 18/2000 pemberian HGU pertama kali 35 tahun. BGU. Oke, Iya. nanti di notes ya. Oh, udah selesai. Itu pada jawab C, Ibu Novia, sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Betul? Ya, betul, yaitu sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Ya, penjelasannya ada di masing-masing. Kalau negatif itu hakim yang menentukan keabsahan, kalau positif keterangan di sertifikat itu mutlak benar, yang mana BPN sudah tidak lagi seperti itu, kemudian yang lain tidak ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian ATR BPN yang memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, serta pembinaan pejabat pembuat akta PPAT adalah: A. Direktorat Jenderal Tata Ruang. B. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. C. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. D. Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang. E. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Kak Deril jawab E. Ya, ini adalah Dijen 3 ya, Dijen yang lumayan terkenal, jadi dihafalkan masing-masing Dijen ini menangani mengenai apa. Contohnya kalau tata ruang mengenai ruang-ruang, perizinan PKKPR, ya, OSS, kemudian Dirjen Pengadaan dan Pengembangan Tanah terkait tanah-tanah terlantar, pengajuan tanah baru, tanah jalan oleh pemerintah, diajukan tanah ya untuk mengadakan jalan, kemudian penanganan sengketa dan konflik kemarin ada yang ringan, sedang, berat ya. Konflik pertanahan itu seperti apa penanganannya? Ada identifikasi pertanahan, kemudian solusinya seperti apa. Kemudian Dirjen Survei dan Pemetaan ini
terkait yang penataan peta, kemudian yang mengukur di lapangan, ya, yang melakukan survei ke lokasi-lokasi, gitu. Ini dihafalkan fungsi-fungsinya, ya, termasuk ini di Jen berapa aja, kalau ini di Jen 3, ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Satuan Organisasi Vertikal atau RBPN yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di tingkat kabupaten kota adalah A. Kantor Pusat, B. Balai Pendidikan dan Pelatihan, C. Kantor Pertanahan, D. Kantor Wilayah, E. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada jawab C, Bu Novia, betul? Tuh, jawabannya C, kantor pertanahan. Kalau di provinsi itu Kanwil, BPSDM ini ada di pusat, Kemenko ini di atasnya BPN lagi, ya, yang dipimpin oleh AHY. Kemudian Balai Pendidikan dan Pelatihan itu di STPN, Sekolah Tinggi Pertanian. Ini HGU bukannya 35 tahun dan diperpanjang 25 tahun, diperbarui 35 tahun. Oke, Oke, nanti kita bahas itu ya. kita lanjut nomor 11. Dalam prosedur pembuatan AJB atau Akta Jual Beli Tanah, dokumen pendukung yang paling krusial untuk membuktikan bahwa tanah tersebut terdaftar secara legal dan memiliki kepastian hukum adalah A. Fotokopi kartu tanda penduduk para pihak, B. Surat pemberitahuan pajak terutang tahun terakhir, C. Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN, D. Surat keterangan waris, E. Bukti pembayaran BPHTB. Pada jawab C, Bu Novia, betul? Ya, betul. Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN. Kalau KTP itu pendukungnya, kemudian SPPT, PBB itu syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian surat keterangan waris itu apabila waris, ya, surat keterangan waris bisa juga disebut akta keterangan waris, dan ini biasanya yang mengeluarkan mengetahui kelurahan, karena sekarang banyak kelurahan yang tidak lagi mau mengetik surat keterangan waris jadi sendiri, namun sifatnya kelurahan hanya mencatat, mengetahui, dan memberi stempel. Kemudian BPHTB itu juga untuk dokumen administratif ketika sudah membayar pajak. Kita lanjut nomor 12. Sebelum ditandatangani oleh para pihak dan disahkan oleh PPAT, rancangan akta jual beli wajib dibacakan. Tujuan pembacaan akta tersebut adalah A. Untuk memverifikasi perhitungan PPH dan BPATB, B. Untuk memastikan bahwa PPAT telah melakukan pemeriksaan fisik tanah, C. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak menyatakan kehendaknya dan menyetujui isi akta, D. Untuk mencocokkan tanda tangan para pihak dengan KTP, E. Untuk memberikan waktu kepada PPAT mendaftarkan akta tersebut ke BPN. Pada jawab C, Bu Novia, betul? Ya, jawabannya C, untuk memberikan kesempatan para pihak untuk menyatakan kehendaknya dan menyetujui akta. Betul sekali. Oke, nomor 13. Menurut peraturan jabatan PPAT, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satu rumah susun adalah A. Notaris, B. Kepala Kantor Pertanahan, C. Pejabat pembuat akta tanah, D. Kepala Desa atau Lurah, E. Pejabat Balai Harta Peninggalan. Pada jawab C, Bu Novia. Ya, betul. Jawabannya C. Kalau notaris itu mengenai perjanjian-perjanjian, akta otentik juga, tapi terkait perjanjian-perjanjian. Kemudian kepala kantor pertanahan ini bisa jadi PPAT dari pejabat BPN, ya. Namun hanya apabila ada penunjukan khusus dari kementerian. Kepala desa atau lurah juga bisa jadi PPATS, PPAT sementara, ya. Oh ya, nggak bisa deh. Kepala desa atau lurah yang bisa adalah camat, PPATS itu. Ya. Kemudian balai harta peninggalan itu terkait pelaporan wasiat. Kita lanjut nomor 14. Daerah kewenangan seorang PPAT dalam membuat akta atas tanah atau hak milik atas satu rumah susun disebut sebagai A. Wilayah administrasi provinsi, B. Wilayah hukum pengadilan, C. Daerah kerja PPAT,
D. Seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. E. Wilayah kedudukan notaris. Pada jawab C, Bu Novia. Ya, betul. Wilayah daerah tersebut artinya. Kita lanjut. Seorang PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi tertentu untuk menjaga independensi dan fokus jabatannya. Berikut ini adalah salah satu rangkap jabatan dilarang bagi seorang PPAT kecuali A. Advokat atau pengacara, B. Pegawai negeri sipil, C. Pegawai BUMN atau BUMD, D. Notaris, E. Jabatan lain dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pada jawab D, Bu Novia, betul? Ya, itu jawabannya boleh merangkap yaitu hanya notaris. Ya. Ini kita lanjut nomor 16. Sanksi terberat yang dapat dikenakan kepada PPAT jika terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan atau kode etik, seperti melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa tanah adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Skorsing dari jabatan sementara, D. Denda administratif, E. Pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan PPAT. Pada jawab E, Bu Novia. Ya, betul jawabannya E. Kita lanjut nomor 17. Seorang PPAT yang merangkap jabatan sebagai notaris diwajibkan untuk A. Memiliki 2 kantor terpisah, 1 untuk PPAT dan 1 untuk notaris. B. Melaksanakan tugas notaris hanya di luar jam kerja PPAT. C. Mendaftar ulang sebagai notaris setiap tahun. D. Berkantor di kantor yang sama dengan tempat kedudukan notaris. E. Melaporkan setiap pembuatan akta notaris kepada kepala kantor pertanahan setempat. Ada yang jawab D. D. Berkantor di kantor yang sama dengan kedudukan notaris. Kalau yang lain nggak boleh. Kita lanjut nomor 18. Menurut kode etik PPAT, salah satu kewajiban PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah prinsip tidak berpihak. Prinsip ini secara khusus mewajibkan PPAT untuk A. Mendahulukan kepentingan klien yang membayar jasa lebih tinggi. B. Menjaga kerahasiaan isi akte dan semua keterangan diperoleh dari para pihak. C. Selalu membuat akte di bawah tangan non-autentik untuk menghindari sengketa. D. Bekerja sama hanya dengan pengembang atau developer terpercaya. E. Menolak membuat akte jika salah satu pihak tidak berbahasa Indonesia. Pada jawab B, Bu Novia. Ya, jawabannya 18 ya, 18 B. Menjaga kerahasiaan Islam. Oke, kita lanjut nomor 19. Seorang PPAT dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat dengan sesama rekan PPAT. Bentuk pelanggar etika yang paling jelas dari persaingan tidak sehat adalah A. Menjual jasa pembuatan akte dengan tarif lebih rendah dari tarif yang disepakati oleh IPAT. B. Melaporkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PPAT lain kepada majelis pengawas. C. Menjabat sebagai notaris di kantor yang sama. D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam akte. E. Menerima klien yang datang dari luar daerah kerjanya secara sukarela. Belum ada yang menjawab. Untuk nomor 19 jawabannya Ibu Novia. Kak Dias jawab A. Kak Edi jawab A. Kak Risma Jawabannya jawab A. Memasang tarif lebih rendah disepakati oleh IPAT Pemda setempat ya biasanya mengajukan. Oke, kita lanjut nomor 20. Pelanggaran terhadap kode etik PPAT akan diperiksa dan diputuskan oleh sebuah lembaga di bawah naungan organisasi profesi. Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik di tingkat daerah adalah A. Kantor Wilayah BPN Provinsi, B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, C. Pengadilan Negeri setempat, D. Majelis Kehormatan Daerah IPAT, E. Majelis Pembina dan Pengawas Pusat. Pada jawab D, Bu Novia, betul? Ya, betul D. MKD IPAT. Kita lanjut nomor 21. Berdasarkan kode etik, salah satu larangan tegas bagi PPAT terkait dengan kantornya adalah A. Menutup kantor pada hari libur nasional. B. Memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan. C. Membuat akta di luar kantor PPAT. D. Menerima tamu atau klien di luar jam kerja. E. Melakukan pembacaan akta di hadapan para pihak.
Pada jawab B, Bu Novia, betul. Ya, betul, memiliki kantor cabang. Untuk Oke, kantor kita cabang. lanjut nomor 22. Sanksi atas pelanggaran kode etik PPAT memiliki tingkatan melalui dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Berikut ini yang termasuk kategori sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada PPAT adalah teguran, B, peringatan tertulis, C, skorsing atau pemecatan sementara dari keanggotaan IPAT, D, pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan PPAT, E, denda administratif. Pada jawab D, Bu Novia, betul. Ya, betul. Jawabannya pemberhentian dengan tidak hormat. Rekan-rekan bisa menghafalkan perbedaan antara pemberhentian dengan hormat, dengan tidak hormat, pemberhentian sementara ya. Itu juga sering keluar. Ini kita lanjut nomor 23. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan PPAT adalah A, Presiden Republik Indonesia, B, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, C, Kepala Badan Pertanahan Nasional, D, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, E, Gubernur di wilayah kerja PPAT tersebut. Pada jawab D, Bu Novia, betul. Ya, betul. Jawabannya adalah Menteri Agraria dan atau Menteri Agraria yang kemudian kalau tidak bisa didelegasikan ke Kantah ya. Kita lanjut nomor 24. Dalam keadaan tertentu dan di wilayah yang belum cukup tersedia PPAT, Kepala Kantor Pertanahan dapat menunjuk pejabat yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas PPAT. Pejabat tersebut dikenal sebagai A, PPAT sementara, B, PPAT khusus, C, Notaris Khusus Pertanahan, D, PPAT pembantu, E, PPAT fungsional. Pada jawab A, Ibu Novia, betul, PPAT sementara. Ya, PPAT sementara ini bisa camat ya yang tadi. Terus kalau PPAT khusus ini BPN ya. Kalau BPN yang menunjuk instansi kementerian. Yang nomor 25. Sanksi etik paling berat yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan kepada PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik adalah A, teguran tertulis, B, skorsing dari kegiatan kepengurusan IPAT, C, pemberhentian sementara dari keanggotaan IPAT, D, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan IPAT, E, usulan pencabutan surat keputusan jabatan kepada Menteri atau RBPN. Ada yang jawab D. Ya, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan IPAT. Oke, nomor 26. Dokumen yang merupakan naskah asli akta PPAT yang ditandatangani oleh para pihak, PPAT dan saksi dan wajib disimpan oleh PPAT sebagai arsip resmi adalah A, salinan akte, B, kutipan akte, C, minuta akte, D, gross akte, E, draft akte. Pada jawab C, Ibu Novia, betul. Betul, jawabannya adalah minuta akta ya. Kalau kutipan akta itu salinan ya. Kemudian kalau gross akte itu memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan ya. Jadi ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu biasanya ada di APHT. Ya, lembar pertama, lembar kedua masuknya minuta. Arsip. Kita lanjut nomor 27. Setelah akta PPAT ditandatangani, PPAT wajib mengirim akta tersebut atau salinan atau kutipannya kepada kantor pertanahan setempat untuk proses pendaftaran peralihan hak paling lambat dalam waktu A, 3 hari kerja, B, 5 hari kerja, C, 7 hari kerja, D, 14 hari kerja, E, 30 hari kalender. Pada jawab C, betul Ibu Novia? Tuh, jawabannya 7 hari kerja. Kalau bisa pas AJB dilakukan pengecekan sekalian, karena cek itu juga masa berlakunya 7 hari juga. 7 hari ya. Jadi bisa langsung dimasukin. Oke, nomor 28. Akta otentik yang wajib dibuat oleh PPAT sebagai bukti adanya perbuatan hukum pemberian hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang piutang adalah A,
Surat kuasa membebankan hak tanggungan. B. Akta jual beli. C. Akta pemberian hak tanggungan. D. Akta pemberian hak milik. E. Akta tukar menukar. Pada jawab C, betul. Ya, betul. APHT yang terkait kredit. Oke, lanjut nomor 29. Bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan merupakan alat bukti yang terkuat bagi pemegang hak di Indonesia adalah A. Akta jual beli dari PPAT. B. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. C. Surat keterangan tanah dari kelurahan atau desa. D. Sertifikat hak atas tanah. E. Surat kuasa untuk menjual. Pada jawab D, Ibu Novia, betul. Ya, betul. Sertifikat hak atas tanah. Oke, kita lanjut nomor 30. Tujuan utama dari pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional adalah A. Memastikan perbuatan hukum tanah mendapat persetujuan dari BPN. B. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. C. Menghitung besaran pajak PBB yang harus dibayarkan setiap tahun. D. Menginventarisasi semua aset tanah yang dimiliki negara. E. Memberikan layanan konsultasi hukum pertanahan kepada masyarakat. Pada jawab B, Bu Novia, betul. Tuh, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oke, yang tadi apa ya? Tadi terkait HGU, Ibu Novia bisa dijelaskan. Oh, iya, sebentar. Lihat dari PowerPoint ya. Jadi HGB ya, HGB, HGU. HGB. Nih, jangka waktu ya. Terlama pemberian HGB ya 35 tahun ya, betul. 35 tahun diperpanjang 25 tahun ya ini ya. Oke. PP 18 tahun 2021. Kemudian kalau HGU juga sama ya, 35 tahun diperpanjang 25 tahun. Soal feedbacknya kurang banyak. Boleh nanti kita akan share lagi ya terkait soal-soal ini. Jadi boleh diisi. Oke, kita lanjut untuk perhitungan PPh untuk APHB. Ya, Ini Bu nanti Novia untuk perhitungan PPh untuk APHB dari Kak dari Ahmad. perhitungan PPh untuk APHB ya. Oke, di bawah sendiri ya. Baik, nanti akan di-share sama Ibu Novia untuk penambahan soal lewat Eh, grup. oh ya, terkait PPh APHB itu sebenarnya sama seperti dengan ini yang tadi ya, cara menghitung share yang banyak. Siap, nanti kita share dari batch-batch sebelumnya nanti. Mau pakai kunci jawaban apa enggak nih? Ini bisa ini Bu Novia Iya, terkait sebelum. tips dan triknya atau Kalau terkait tadi yang perhitungan PPh APHB, jadi perhitungannya sama 2,5%, ya 2,5%, tapi entar di share dulu. Nih, cara menghitungnya sama dengan 2,5% dikali NPOP.
Kemudian dibagi dengan jumlah orangnya. Jadi kalau misalnya ada 2 orang, maka dibagi 50%, 50%. Kemudian kalau ada 5 orang, jadi dibagi misal 2,5% kali NBOP ketemunya 100 juta, ya dibagi 5 itu. Gitu. Oke, kita bisa lanjut sesi terakhir Ibu Novia terkait tips dan trik biar lulus UPAD one shot. Silakan Amin. Ibu. Oke, kita lanjut di tips dan triks lulus ujian PPAT. Yang pertama, ketika akan ujian itu, jaga jam tidur dan jam istirahat. Sejak H-7, jangan lembur-lembur, usahakan badan kita fit, ya. Jangan mengisi kegiatan dengan hal-hal yang melelahkan, perbanyak latihan soal, dan melatih ketelitian. Kata-kata kecuali, ya, jangan sampai terlewat. Kemudian membuat catatan rangkuman. Setiap ada dasar hukum di depan, ya di setiap PowerPoint kan ada dasar hukum, itu di print satu-satu, di highlight pasal-pasal yang familiar, yang sering digunakan, diberi rangkuman, ya. Dan ketika sudah selesai merangkum, sebarkanlah ilmu, ya. Jadi bermanfaat untuk orang lain, insya Allah apa yang kita bagikan juga nantinya akan kembali ke kita. Tenang, nggak usah panik, banyak berdoa, banyak berpuasa. Kalau bisa minta puasain orang rumah, ya. Ibu, bapak, kakak, adik minta tolong dipuasain. Itu lebih, jadinya kalian lebih energinya lebih banyak, lebih yakin, lebih dibantu sama yang di atas, ya. Mengikuti kegiatan belajar bersama atau bimbel. Dulu saya ikut bimbel itu banyak sekali, ya. Bahkan sampai totalnya bisa sampai 5 juta aja. Jadi setiap bimbel orang-orang saya ikutin karena setiap orang beda cara ngajarnya, beda cara memberitahunya. Mungkin di Bapak A bisa dapat ilmu ini, di Ibu B bisa dapat ilmu baru ini gitu. Dan lebih nancep yang mana gitu. Nah, ketika dia bilang A, oh aku lebih nancep nih sama ibunya. Ketika bapaknya bilang B, oh aku lebih nancep nih sama ibunya gitu. Jadi beda case, kalian bisa lebih memahami, lebih tahu gimana caranya untuk memahami dari setiap tutor-tutor. Jaga kesehatan dan pola makan, jangan beli goreng-gorengan, jangan beli es gitu. Pokoknya usahakan sehat, H-7 ya. Karena hari H nggak ada yang tahu seperti apa, tiba-tiba drop kan, sayang banget. Padahal UPAD itu tidak selalu buka dan susah sekali untuk mendapatkan kuotanya. Kemudian kenali pesaing. Jadi kategori pesertanya ini ada yang belum menjabat notaris, sudah menjabat notaris pun ikut UPAD, pemegang nilai ujian minimal yang hanya 80 ya, belum notaris, dan pemegang nilai ujian minimal sudah notaris. Jadi nilai ujian minimal saja itu belum tentu bisa dapat kuota, ya. Kalau belum menjabat notaris, berarti peserta tersebut, kita mengenali peserta tersebut, berarti masih fresh graduate, ya. Masih jago ngehafal, masih ilmunya masih banyak yang mereka mau pelajari, masih bisa gampang nyantol otaknya, ya kan? Kalau yang kedua nih, pesaing yang kedua sudah menjabat notaris, tenang dulu, karena dunia notaris dan dunia PPAT berbeda. Kemudian pesaing nomor 3 nih, pemegang nilai ujian minimal yang belum notaris dan sudah notaris. Pesaing nomor 3 dan 4 ini udah pernah ngerjain ujian PPAT. Ini jadi pesaing terbesar kalian, ya.
yang masih fresh graduate dan yang sudah pernah ngerjain UPAD, mereka lebih paham tips and triknya gitu. Pesaing kalian tuh susah banget gitu. Kemudian pemegang nilai ujian minimal pada tahun 2019 itu ada 735 peserta. Dan tahun 2022 itu ada 1026 peserta. Ya, itu nilai ujian minimal. Tidak lolos masuk dalam peringkat ya. Otomatis mereka harus ujian lagi untuk bisa masuk dalam peringkat. Kemudian yang kedua, pelajari materi. Materinya apa aja yang sudah kita pelajari? Yang saya buat PowerPoint itu hanya sebagian kecil dari soal materi yang ada. Jadi kalian nanti tetap harus belajar mandiri lagi. Semua peraturan itu di print, di highlight, dikasih rangkuman, kalian hafalkan, kalian temukan gimana rumus-rumusnya untuk menghafalkan. Ya, kalau di bimbel-bimbel itu biasanya ada rumus disingkat-singkat ya. Nanti kalau mau di grup boleh nanti kita tetap aktif di grup ya. Nanti saya tetap akan memberikan soal dan update-update tentang peraturan-peraturan yang baru. Nah, dari saat bermateri ini, materi yang dipelajari itu harus dimengerti semua. Jangan hanya dihafal, membuat rangkuman materi, rangkuman peraturan, hafalkan dari yang paling sulit ya sampai yang termudah. Jangan lupa untuk tetap update aturan-aturan baru ya, karena terus bermunculan karena Pak Nusron ini kan terhitung baru di Kementerian ATR BPN, pasti dia juga pengen ada gebrakan-gebrakan baru. Pelajari materi yang sedang trending di masyarakat. Materi yang trending dan viral di masyarakat apa ya? Sertifikat elektronik ya, baru bulan Juni Juli ini ya. Reforma agraria juga lagi digadang-gadang sama Pak Menteri Nusron ini per November ini ya, reforma agraria. Bisa dicek di Instagramnya Kementerian ATR BPN. Kemudian mafia tanah yang lagi viral, contohnya kayak Nirina Zubir atau masih banyak lah mafia tanah tuh yang viral-viral ya, itu diikutin terkait penataan batas, ketidaksesuaian data antara di webnya BPN dan di data fisik sertifikat. Aplikasi Sentuh Tanahku jangan lupa untuk di-download, dipelajari, dipahamin, login, dan punya akun. Kemudian terkait lahan sawah dilindungi ini juga dipegang erat sama Pak Nusron untuk tidak didirikan sebagai perumahan ya, rumah tinggal. Kemudian terkait patok tanah, apa aja syaratnya, apa aja boleh, beton, kayu, ya ini harus diperhatikan. Li, layanan Roya 1 hari, dan 7 layanan prioritas lainnya itu dihafalkan apa aja. Roya HT ya. Kemudian terkait letter C, petok D, dan giri pada tahun 2026 sudah tidak berlaku lagi sebagai sertifikat, namun berlaku sebagai penunjuk sertifikat. Ini dipelajari materi yang trending dan viral. Kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan yaitu minimal nilainya adalah 80 dan masuk peringkat. Kalau nggak masuk peringkat, nggak lolos. Hanya masuk peringkat passing grade aja. Ya, kemudian sudah menjabat notaris, sebaiknya penempatan PPAT pilih yang pesaingannya sedikit. Ya, kalau misalnya udah notaris ya milihnya yang jauh di Papua aja. Di Aceh, Kalimantan, yang jarang-jarang orang tahu. Yang penting lolos. Kan penempatannya mengikuti notarisnya. Nilai 80 aja itu nggak cukup, harus masuk peringkat. Contohnya, kebutuhan PPAT tempat kedudukan di Kota Salatiga adalah 6 orang. Yang memenuhi nilai ambang batas minimal 80 adalah 10 orang.
Namun tidak 10 orang yang dinyatakan lulus, hanya yang masuk peringkat ke 1 sampai ke 6 yang dinyatakan lulus. Peringkat ke 7 dan seterusnya tidak dinyatakan lulus ya. Ini sengit banget ya. Mengetahui trik penilaian, jadi jumlah soal ujian itu ada 100 soal pilihan ganda. Nilai tertinggi itu bukan 100 atau 200, tapi 189,999. Bobot nilai, jadi ada kategori soalnya. Di pojok kiri bawah itu nanti dalam soal, ketika mengerjakan ada tulisannya. Kategori soal mudah kah, atau sulitkah, atau sangat mudah. Jadi ketika menjawab kategori soal sulit dan jawabannya benar, nilainya 3,5. Kalau salah, minus 0,677. Kalau mudah itu plus 2,3 dan minus 0,33. Sangat mudah itu plus 1 dan minus 0,1 dan jawab 0. Bu, jadi saya harus gimana? Harus jawab, mending nggak usah jawab atau mending jawab? Ya, kita akan pelajari. Jadi triknya, buat target kalian pengen nilai berapa sih? Gitu. Misalnya target nilainya 150. Berarti soal yang harus dijawab, soal sulit cukup jawab 15 soal, tapi pasti benar ya. Pastikan kalian yakin kalau kalian benar-benar yakin jawabannya itu adalah benar. Skornya 3,5, ini nilainya. Soal mudah cukup jawab 30, soal sangat mudah 30, soal tidak diisi 25. Jadi kalian cukup menjawab 75 soal saja, nggak usah dikerjain semua. Gitu. Nah, ini nilainya 150. Terserah kalian, kalian mau nilai berapa, hitung sendiri skornya. Kalian mau jawab, misal kalian cuma mau jawab soal sulit itu 5 aja. Berarti soal mudah dan sangat mudahnya ditambah. Ya. Dan jangan lupa, selain masuk peringkat itu nilainya harus tinggi dan tidak hanya harus tinggi, tapi harus cepat-cepatan. Jadi kalian harus mengontrol durasi waktu. Durasi waktunya itu 120 menit untuk 100 soal. Kalian bisa membawa jam tangan yang tidak digital ya. Jadi jam tangan analog. Ya. Bawa jam tangan, setting waktunya. Jadi kalian harus menjawab satu soal 72 detik. Ini benar-benar saya perhatiin waktunya ya. Misal ujian mulai jam 9 sampai jam 11. Jadi 75 soal kali 72 detik cuma boleh menjawab 1,5 jam. Pada jam 9.45 harus sudah mengerjakan 50% soal, yaitu 37 soal. Pada jam 10.30 harus selesai 75 soal, sisa 30 menit untuk cross-check dan melihat impossible jawaban. Jadi memang sedetail itu jadi nggak cuma materinya aja yang banyak banget, pasalnya yang banyak banget, kita harus juga memperhitungkan waktu dan harus konsisten ketika kalian memutuskan untuk menjawab itu ini ya 75 soal. Karena pada waktu itu saya tuh udah ngitung seperti ini ya. Jadi soal yang nggak diisi saya sudah di sebelum mulai berangkat tuh saya udah mengingat-ingat soal yang nggak saya isi itu 25. Tapi karena saya ngeyel, padahal saya sudah tahu saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tetap mau mencoba keberuntungan, jadinya yang nggak saya jawab 10. Meskipun saya termasuk lolos, tapi saya yakin kalau saya tetap tidak mengisi 25 soal, nilai saya akan jauh lebih tinggi. Tapi ya udah. Jadi kalian harus yakin, konsisten. Kalau mau nggak jawab 25 soal, ya tidak usah dijawab 25 soal ini. Harus konsisten. Jangan mengira-ngira takutnya apa. Takutnya minus ini loh. Minusnya lumayan ya. Ya. The last thing, sebelum kalian ujian, survei lokasi ujian, tanya di mana ruang ujiannya, tempat parkirnya di mana, terus nyoba
mau ke toiletnya di mana, itu tanya H-1, jangan pas hari H. Ya, pakaiannya apa, alat tulis gimana, berdoa sebelum mulai ujian, serahkan, pasrahin semua hasilnya sama yang di atas, karena kita sudah mengusahakan yang terbaik. Jangan lupa perhatikan petunjuk host dan atau MC dari sejak regis sampai selesai, karena memang seribet itu ya. Jadi di pos pertama itu ada pos registrasi, di mana harus menunggu posnya itu penuh dulu baru dipanggil satu-satu. Kemudian masuk pos 2 ada host dan MC-nya lagi, di mana kalian harus mendengarkan peraturannya apa aja dan boleh ke toilet ya pada di pos 2 itu. Pos 1 nggak bisa, pos 2 bisa, pos 3 menaruh tas ya, kemudian pos 4 kalian ujian. Itu ada host dan MC-nya masing-masing diperhatikan. Jadi ketika di lokasi ya sudah tidak tidak belajar lagi, belajar sudah di rumah, di di ujian kalian ya udah siap. Jadi memang itu prosesnya lama ya, sekitar setengah jaman ada untuk ke pos-pos itu ya. Jadi kalian pastikan tahu di mana toiletnya, kalian tahu di mana ATK kalau kurang ya, di mana ya. Teliti dalam membaca soal, soal yang panjang dan nggak bisa dijawab tuh di skip aja. Hasil ujian langsung keluar ya. Ketika kalian mencet submit tuh langsung muncul. Jadi kalian nggak bisa bohong ke teman kalian, ini nilainya berapa? Kalian jawab bohong nggak bisa. Kenapa? Karena selain muncul di layar di yang kalian kerjakan ini, juga muncul di depan pintu keluar segede gaban monitor itu muncul nama kalian satu-satu ya. Dan nilai kalian satu gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga lolos one shot. Jangan lupa untuk follow-follow kita. Dan apabila belum punya draft akta, nanti kalau jadi notaris PPAT bisa beli di notaris. Oke, terima kasih informasi Ibu Novia. Kita lanjut sesi tanya jawab Ibu Nusia terkait tips dan trik UPAT ya. Ini ada yang nanya Ibu Nusia, Bu boleh di-spill nggak nilainya berapa? Kalau nggak salah ya, 158. 158. Terus ada nanya lagi, Kak Juniata, kategori nomor 4 itu untuk yang ikut ujian tahun berapa ya Bu? Kalau tidak salah tahun 2024 aturan lulusnya yang belum menjabat notaris, kalau tidak masuk kuota sekalipun atau lebih dari 80, kurang dari 80 tidak jadi pemegang nilai ujian minimal ya Bu? Apa? Nggak ngerti maksudnya. Yang belum menjabat jadi notaris kalau tidak masuk kuota sekalipun tidak jadi pemegang nilai ujian minimal. Oh, tidak dapat ini, tidak apa namanya, tidak lulus ya Bu atau gimana ya itu ya? Iya, pokoknya harus masuk peringkat. Jadi tidak hanya nilai 80, tapi juga masuk peringkat ya tadi ya dijelasin. Jadi nilai 80 aja nggak cukup ya. Nilai 80 aja itu nggak cukup. Harus masuk peringkat. Ada yang lagi ditanya, ada yang mau bertanya lagi, rekan-rekan silakan sebelum kita tutup terkait tips dan triknya. Atau bisa Ibu Novia ceritakan, Ibu Novia ketika ujian apakah nervous atau gimana? Itu dia Raisen tuh. Sebentar, Kak Dias, Raisen. Ya, Bu, saya mau nanya. Tadi kan Ibu bilang yang perlu dicatat dan dirangkum itu terkait pasal-pasal yang familiar. Bu, boleh dikasih tahu nggak garis besarnya pasal-pasal yang familiar itu dari peraturan mana aja?
yang sepengalaman Ibu ujian waktu itu? Oke, pasal-pasal yang familiar. Jadi dari harus itu jujur ya, waktu itu saya tuh ngeprint semua peraturan dasar hukum sebanyak itu. Jadi segini ya, lumayan banyak. Kemudian saya highlight-highlight, tapi ya semua peraturan yang sudah saya print itu sudah saya bagikan ke rekan-rekan yang belum berhasil. Jadi saya udah nggak punya lagi sorotannya. Coba nanti saya bisa menelusuri keberadaan catatan-catatan saya itu kemana ya. Tapi rekan-rekan bisa secara mandiri ya. Oh, nih, masih ada nih. Bentar. Oke. Mungkin rekan-rekan bisa catat ini dari yang page sebelumnya ya. Eh, ter- ini terkait PP 176 dan PP 177. Benar. Nanti coba saya buka history-history charge-nya dari page-page sebelumnya ya. Karena memang setiap page itu aktif-aktif grupnya. Ya. PP 176 tahun 2024 itu tentang ATR, PP 177 tentang BPN, ya. Kemudian mengenai Dijen tadi waktu itu keluarnya Dijen juga yang keluar ya. Kemudian terkait HGU, HGB, terus Kementerian ATR BPN 18 tahun 2021. Ini sepilan dari yang baru itu ya, ujian kemarin ya. Terus PP 2497, isi pasal 16 UPA, PP 18 tahun 2021 itu tadi. PMMA nomor 3 tahun 97 terkait sanksi-sanksi PPAT, protokol PPAT, Dijen 3 ya kan, Dijen 3 keluar tentang HT, terus pasal-pasal di UPA terkait pembinaan PPAT, tentang perhitungan BPHTB waris, BPHTB hibah, terkait kode etik, perbedaan MKD dan MKP, Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat, asas domain verfaring, oh ini keluar juga, komparisi penghadap, kemudian plang plang PPAT, dan ukuran kertas juga sampul tentang panitiaan. Oke, nanti itu ya bisa jadi catat ya rekan-rekan. Ini dicariin nih sama admin ya. Apakah ada tips menghafal pasal-pasal menghafal atau pasal. peraturan itu banyak keluar di soal ya. Memang sekejam itu BPN menyuruh kita menghafal peraturan dan pasal. Tapi memang harus dihafalin sih. Itu banyak sekali peraturan dan pasal. Bahkan di soal pun kejam loh, nggak disebutkan. Misal tadi PP 177 garing 2024 nggak disebutin tentang apa.
Dan soalnya langsung gitu, PP 177 tahun 2024 mengenai misal BPN lembaga lembaga negara non pemerintahan di bawah. Jadi kita nggak tahu PP 177 dari 2024 ini tentang apa. Nggak dijelasin di dalam soal pinter. Jadi kita suruh menerka-nerka. Semoga keberuntungan ada selalu pada rekan-rekan. Jadi ketika rekan-rekan ingin menguji keberuntungan, itulah saatnya ya. Dan paling bagus dan paling kuat energinya adalah ketika satu orang rumah itu muasain kalian, berkuasa, muasain kalian. Jadi insya Allah menambah keberuntungan kalian. Terima kasih kepada Ibu Novia dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang aktif maupun yang menyimak materi ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa keberhasilan dalam ujian tidak hanya bergantung pada persiapan teknis, tetapi juga pada ketekunan doa dan keyakinan pada diri sendiri. Akhir kata, saya Zaki Ananda Putra, mewakili dari tim Notaris Indonesia. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Dan selama keberlangsungan acara ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan.